Berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan tetap berbaris atas seperti ini, tubadun. Kalau di mazhab Samanudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Al-Quran, semoga di hari ini Allah tetap berikan kepada kita kesehatan serta keafiatan. Terima kasih masih mendukung channel Bangku Ilmu ini dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kita lanjutkan di video ini tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan yang kedua, yaitu sifat al-qalqalah. Sifat al-qalqalah adalah membunyikan huruf-huruf qalqalah yang mati secara berlebihan, atau seakan-akan huruf yang dimatikan tadi hidup kembali. Huruf-huruf yang ada di al-qalqalah ini adalah terdiri dari sebahagian di huruf al-jahr dan sebahagian dari sifat asyiddah. Huruf-huruf qalqalah ada 5. Huruf-hurufnya adalah qaf mati, to mati, ba mati, jim mati, dan huruf dal yang mati. Dari bacaan 5 huruf qalqalah ini dibagi lagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ketika huruf qalqalah tadi diberi tanda tasydid. Pada hakikatnya tasydid menandakan bahwa di bawah tanda tasydid adalah 2 huruf. Yang pertama huruf mati, yang kedua huruf hidup. Sebagai contoh, bisa kita lihat tingkatan yang pertama ini pada bacaan surah Al-Asr ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Sebenarnya kita tidak boleh berhenti di sini, namun sebagai contoh kita tunjukkan bila kita berhenti di haqqa, ada huruf qaf yang bertasydid. Hakikatnya qaf ini adalah 2 huruf, qaf yang mati yang pertama dan qaf yang hidup yang kedua. Jadi ketika kita membaca huruf qaf yang bertasydid ini, kita baca tingkatan qalqalah yang paling tinggi saat kita berwaqaf padanya. Maka akan dibaca wa tawasaw bil haqq. Lalu tingkatan yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan huruf qalqalah yang mati atau sukun dan kita berwaqaf padanya. Seperti contoh bisa kita lihat di surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pada huruf yang terakhir, huruf dal kita matikan walaupun tidak memiliki baris mati, namun kita matikan karena kita berwaqaf atau berhenti di situ. Maka huruf qalqalah yang ada di sini termasuk pada tingkatan yang kedua. Kita baca dengan qalqalah kubra yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Kita baca Qul huwallahu ahad. Berbeda dengan tingkatan yang ketiga, yaitu ketika kita berjumpa dengan huruf qalqalah yang mati, namun tidak berwaqaf di sana. Seperti contoh di surah Al-Ikhlas lagi di ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ada dal yang mati. Namun dia berada di pertengahan bacaan dan kita tidak berwaqaf di sana. Tanda ini sesuai dengan qalqalah sughra yang sudah kita jelaskan juga di video-video sebelumnya, dan bacaannya beda dengan di tanda atau tingkatan yang kedua tadi. Dan para ulama qiraat kita membagi cara membaca huruf di qalqalah sughra ini kepada beberapa bahagian. Yang pertama, dari jumhur ulama qiraat sepakat bahwa cara membaca huruf di qalqalah sughra ini saat membacanya condong ke baris atas, sekalipun huruf sebelum qalqalahnya berbaris bawah atau berbaris depan. Sebagai contoh,
di surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga tadi, lam yalid, ada lid, huruf dal mati qalqalah sughra, sebelumnya ada huruf lam berbaris bawah. Maka sepakat jumhur ulama ketika membaca huruf qalqalah ini, huruf dalnya condong ke baris atas seperti ini, lam yalid, sekalipun li berbaris bawah sebelum dal. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Samannudi yang menyatakan bahwa bila huruf qalqalah yang mati sebelumnya ada huruf berbaris atas, maka huruf qalqalahnya condong pada bunyi huruf berbaris atas. Seperti contoh, yaj'alun, jim berbaris sukun atau mati, sebelumnya ada huruf ya berbaris atas. Maka haruslah di huruf jim mati ini bunyinya condong ke baris atas seperti baris sebelumnya. Yaj'alun. Kemudian dibagi lagi yang kedua, bila huruf qalqalahnya yang mati tadi sebelumnya ada huruf berbaris bawah, maka bunyi huruf qalqalahnya condong ke baris bawah. Seperti contoh di surah Al-Ikhlas tadi, lam yalid wa lam yulad. Berbeda dengan jumhur ulama. Kalau di mazhab Samannudi ini mengikuti baris sebelum huruf qalqalahnya. Lam yalid wa lam yulad. Kalau di jumhur ulama, lam yalid wa lam yulad. Dan yang ketiga, bila huruf qalqalah yang mati tadi sebelumnya ada huruf berbaris depan, maka bunyinya condong pada baris depan. Sebagai contoh pada bacaan tubdun, ada huruf ba yang mati, sebelumnya ada huruf ta berbaris depan. Menurut mazhab Samannudi, ba yang mati condong pada baris depan seperti bacaan ini, tubdun. Berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan tetap berbaris atas seperti ini, tubdun. Kalau di mazhab Samannudi, tubdun. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja pembahasan dan penjelasan tentang sifat al-qalqalah. Semoga mudah untuk difahami dan dipraktekkan. Bila teman-teman menjumpai kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian di video ini, mohon untuk diberi saran, kritik, dan komentar di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.